Shalom Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Sebelum kita memulai persekutuan Usinda online pada hari ini, ada dua sahabat kita yang mau menyapa kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ingat protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selalu tersenyum, sehat selalu, semangat. Selalu semangat ya. Dadah dong. Wah, senang sekali ya mendengar kabar mereka dalam keadaan yang baik dan sehat. Semoga kita semua juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita bersatu teduh sejenak. Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memulai persekutuan Usinda online pada hari ini dengan penuh sukacita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, sambil bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian sambil bertepuk tangan, bertemu dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersekutu bersama walaupun masih tetap secara online, tapi biarlah kami boleh tetap bersuka cita, boleh tetap bersemangat di dalam kami bersekutu dan menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami Tuhan, biarlah hati kami menjadi hati yang lembut yang siap Engkau bentuk. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Angelin, mari kita pujikan NKB 119, bait pertama dan yang kedua, nyanyikan lagi bagiku. Selamat pagi Opa Oma. Pada saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah walaupun masing-masing di rumah secara online. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh terus menyertai kami dari hari ke seharinya. Dan pada saat ini Bapa, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca dapat kami mengerti dengan baik. Dan biarlah firman itu juga boleh menolong kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Opa Oma, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Efesus pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita buka Alkitabnya. Surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya satu hal terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh belajar dari firman Tuhan.
Opa Oma tentunya pernah melihat buah korma. Ini salah satu buah yang biasanya ada pada saat bulan puasa, ya, pada saat bulan puasa. Suami saya kebetulan suka dengan buah ini, jadi setiap kali ada korma yang dijual maka dia membelinya karena dia menyukainya. Nah, pertanyaan saya bukan soal pernah makan atau tidak makan, ya. Tapi Opa Oma apakah tahu seperti apa pohon korma itu? Saya kebetulan di dekat pastori itu ada rumah yang menanam pohon korma. Sehingga saya setiap kali pergi ke gereja, saya melewati rumah itu, maka saya melihat pohon itu. Jadi saudara-saudara, ternyata pohon korma itu jenis dari palem. Sejenis dari palem atau keluarga palem. Dia bertumbuh cukup besar, tinggi, dan menghasilkan buah gitu ya, menghasilkan buah. Dan ternyata katanya pohon korma itu ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, dan ada yang bisa berbuah terus, ada yang tidak. Nah, kembali yang ingin saya bahas lebih jauh pada saat ini adalah yang menarik perhatian saya itu adalah asal mula ditanamnya pohon korma atau asal mula pohon korma itu bisa bertumbuh. Opa Oma tahu ketika kita menanam biji, buah, atau buah apa saja gitu ya, mau buah jambu kah, mangga kah, atau apapun, maka biasanya ketika kita tanam tidak lama maka akan mulai bertunas, ya, bertunas. Bahkan tidak hanya buah, tetapi apapun tumbuhan, benih apapun umumnya atau biasanya ketika ditanam 1, 2, 3 hari maka kemudian akan pecah biji istilahnya, maka kemudian mulai tumbuh tunas. Tapi berbeda dengan pohon korma. Ketika pohon korma itu ditanam bijinya, ketika dia ditaruh dalam tanah, ditanam sedemikian rupa, maka apa yang terjadi? Pohon korma itu benihnya akan ditindihkan lagi oleh batu-batu di atasnya. Dan biasanya ini nggak cuma sehari 2 hari, tetapi cukup lama sampai kadang-kadang kita menjadi lupa bahwa kita sedang menanam pohon korma di sana. Dia diam saja di dalam sana sampai pada akhirnya tiba-tiba akan muncul benih atau batang yang bisa mengangkat batu yang menahan di atasnya ini. Kenapa demikian? Karena ternyata pohon korma itu ketika dia ditanam bijinya, maka yang pertama-tama dilakukan adalah dia bertumbuh ke bawah. Akarnya itu enggak cuma sekedar akar muncul sedikit lalu langsung mulai benih keluar, tetapi akar itu akan terus ke dalam, masuk ke dalam tanah, baru kemudian dia akan naik ke atas. Kenapa tumbuh ke dalam? Opa Oma tentunya sangat menyadari bahwa korma ini adalah pohon di padang pasir. Dan karena dia adanya di padang pasir, maka kesediaan air dalam tanah itu juga tidak banyak. Maka ketika akar ini tumbuh, dia akan berusaha terus masuk ke dalam sampai menemukan air. Lalu dia menjadi kuat, menjadi kokoh, baru kemudian dia akan tunas ke atas. Dan akhirnya bisa mengangkat batu yang menindihnya. Ya. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan kehidupan atau pohon korma di padang pasir ini seperti kehidupan kita. Ya, seperti kehidupan kita. Pada saat ini, pada zaman sekarang bisa dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh kita itu sangat besar. Ya, tentunya pohon yang ada di padang pasir dengan pohon yang tumbuh di Indonesia aja misalnya itu sangat jauh berbeda. Orang bilang tanah di Indonesia itu adalah tanah yang sangat subur. Mau menanam apa saja kemungkinan besar akan tumbuh dengan baik. Beda sekali dengan padang pasir. Tumbuhan yang di sana hanya tumbuhan tertentu, tumbuhan yang bisa bertahan dari panas terik, tumbuhan yang bisa bertahan dari badai pasir, dan apa yang dialami oleh tumbuhan ini sangat sulit dan sangat keras. Nah, saya mencoba membayangkan inilah juga kehidupan kita pada saat ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi.
Maka ada orang yang bilang bahwa hidup makin kemari bukannya hanya sekedar makin mudah, tetapi juga persoalan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi itu semakin banyak dan semakin kompleks, ya, semakin kompleks. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini, sama seperti pohon korma tadi, apa yang dilakukan kalau dia dengan cepat segera naik ke atas, dia dengan cepat segera bertunas, padahal akar yang ada di bawahnya belum banyak, maka tumbuhan ini pasti akan mati. Ya, tanaman ini masih akan mati. Kita pun demikian. Ketika kita terburu-buru harus mau segera eksis, terburu-buru mau segera bersaksi ini dan itu, lalu menjalani sedemikian rupa, maka kita tidak akan bisa bertahan. Apa yang harus dilakukan adalah kita harus berakar dulu jauh ke dalam. Yang diperlukan adalah bagaimana kita boleh menanamkan akar sedemikian kokohnya ke dalam. Kemana itu? Tadi saya katakan pohon korma ini dia akan mencari air di bawah. Sama. Ketika kita berakar pun maka kita harus mencari air, mencari sumber yang boleh membuat kita menjadi kokoh. Apa itu sumbernya? Kita lihat bacaan kita tadi. Kitab Efesus pasal 3, kita lihat dalam ayatnya yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ternyata akarnya itu harus bersumber pada yang namanya kasih. Kasih yang bagaimana? Tentunya adalah kasih Tuhan. Kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kok kita harus berdasarkan pada kasih Tuhan? Kita lihat lagi bacaan kita dalam ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Balik ya, kita lihat ya. Dikatakan kasih itu adalah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan bahkan melampaui segala pengetahuan. Maka dari sini kita bisa melihat kasih yang seperti inilah, kasih Tuhan seperti inilah yang akan mampu menolong kita untuk tumbuh dan menjadi kokoh di dalamnya. Jadi Opa Oma dari sini kita belajar dan kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Ya, gimana caranya berakar dalam kasih Tuhan? Yang pertama tentunya kita harus mengenal kasih itu sendiri. Bagaimana caranya kita mengenal kasih Tuhan itu? Satu, kita harus belajar, kita harus mau mendengar firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita, membuka hidup kita agar diisi oleh kasih Tuhan. Ya. Jadi enggak cuma mendengarkan kasih Tuhan, tapi bagaimana kita juga boleh mengalami kasih Tuhan itu. Kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita boleh mengalami, kita merasakan kasih Tuhan itu, maka kita boleh menjadi semakin kuat, boleh menjadi semakin hidup di dalam kasih Tuhan yang tadi sangat lebar, sangat dalam, sangat tinggi, yang sangat luas tadi, dan melampaui segala akal. Ya. Nah, ketika kita boleh memahami kasih itu, kita boleh tinggal di dalam kasih itu, maka Opa Oma sudah pasti hidup kita itu akan dipenuhi, dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, itu semua akan menggambarkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Opa Oma, bagaimana caranya
kita bisa berdasar, berakar dalam kasih. Kalau ke gereja aja susah. Kita nggak bisa ke gereja ya, apalagi opa-oma ya yang sudah berumur di atas 60 tahun, semakin sulit untuk bisa ke gereja. Saudara opa-oma, kita nggak dibatasi harus dengan ke gereja saja. Kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan itu. Tapi kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Melalui online, tadi ibadah online, melalui baca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, di sana kita belajar akan kasih Tuhan. Ketika kita boleh bersama-sama dengan anak, menantu, dan cucu-cucu, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di sana kita boleh melihat kasih Tuhan. Gimana caranya melihat kasih Tuhan? Maka disitulah opa-oma harus belajar untuk membuka pikiran dengan baik, melihat dengan cara yang positif. Maka kalau kita bisa melihat dengan cara yang positif, di sana kita akan bisa melihat kasih Tuhan itu begitu banyaknya ada dalam kehidupan kita. Dan kalau dia ada begitu banyak dalam kehidupan kita, kita boleh tinggal di dalamnya, boleh menjalaninya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin lagi tumbuh di dalam kasih Tuhan. Maka opa-oma belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh merasakan dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah ini yang boleh menjalani diri kita, yang boleh mengawali hidup kita, boleh berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Opa-opa, mari kita naikkan doa syafaat kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau belajar untuk berakar dan bersandar berdasar hanya kepada kasih. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa melihat kasih itu. Kami boleh merasakannya dalam kehidupan kami dan kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang yang melihat kami, maka mereka juga boleh melihat kasih Allah terpancar di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk sahabat usinda kami yang sedang sakit dan lemah tubuhnya. Untuk Ibu Rusli, Ibu Berliana, Ibu Nowani Honggo, dan Ibu Ifu. Bapa, Engkau yang Maha Kuasa dan Engkau yang Maha Pengasih. Jamalah mereka di bagian tubuh mereka yang sakit dan sembuhkanlah mereka. Bapa, kiranya Engkau juga akan memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi dan juga para dokter yang merawat mereka. Tuhan juga berkati keluarga dan orang-orang yang mendampingi mereka. Berikanlah kepada mereka kesabaran dan kasih sehingga mereka dapat merawat para usinda kami dengan baik. Bapa, berikanlah semangat kepada para usinda kami dan juga iman yang kuat agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang hanya datang daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepada Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mendoakan rekan kami Ibu Ina yang baru-baru ini suami tercinta sudah pulang ke rumah Bapa, yaitu Pak Rivo. Bapa, tentulah Ibu Ina dan keluarga sangat berduka. Bapa, kami mohon Engkaulah penghibur kami satu-satunya. Berilah terus penghiburan, kekuatan, ketabahan bagi Ibu Ina dan keluarga. Baik Ivan yang di Jakarta maupun keluarga Karin yang di Australia. Mereka terus mendapat kekuatan dari Tuhan. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan, terus menyertai mereka. Bapa, biarlah mereka dapat melanjutkan perjalanan hidup ini, selalu mengandalkan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus mengiringi setiap langkah mereka. Kami serahkan Ibu Ina dan keluarganya hanya di dalam tangan pengasihan Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini sedang berduka. Tuhan terus memberi mereka penghiburan, kekuatan, ketabahan.
Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, akan mengiringi setiap langkah anak-anak-Mu, baik kami senang maupun susah. Dan biarlah iman kami terus kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami serahkan doa ini yang jauh dari sempurna, hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga bersyukur Tuhan untuk yang berulang tahun pada tanggal 19 Agustus Ibu Rosalinda, tanggal 24 Agustus Ibu Linda Lidan, pada tanggal 26 Agustus Ibu Limling Griani, tanggal 2 September Ibu Angela Wulur, pada tanggal 7 September Ibu Agnes Bapak Setianto dan Ibu Yaya Mulyadi, pada tanggal 8 September Ibu Eliana, pada tanggal 11 September Ibu Elin, pada tanggal 12 September Ibu Susanti, dan tanggal 14 September Bapak Tejo. Semoga dengan bertambah usia, bertambah pula kasih setia mereka kepada Tuhan. Berkat, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menjadi pengurus di Komisi Lansia ini. Tuhan juga yang boleh menolong, memberikan hikmat, memberikan penyertaan Tuhan, sehingga biarlah setiap teman-teman kami ini boleh menjalani setiap tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ada keterbatasan pada saat ini ketika kami tidak bisa beribadah secara onsite di gereja. Tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap belajar dari firman Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, Tuhan juga yang boleh menyertai satu demi satu dalam setiap tugas tanggung jawabnya, Tuhan juga yang boleh berkati. Sehingga majelis jemaat kami juga boleh melakukan semuanya dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, Tuhan juga yang boleh menolong para pimpinan-pimpinan kami, agar mereka juga boleh membuat keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemik ini. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk keluarga kami, untuk anak, menantu, cucu-cucu kami. Ketika mereka harus bekerja, baik itu bekerja di kantor ataupun WFH, ketika cucu-cucu kami harus sekolah secara online, kami menyadari itu semua tidak mudah. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong anak cucu kami, berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka, dan biarlah mereka juga tetap berjalan dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa dan Oma, Bapak Ibu, sebagai nyanyian respons dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian dari PKJ 212, Ya Allah Kasih-Mu Besar.
Opa Oma, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita boleh kembali dalam kegiatan kami kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oh iya Opa Oma, ada juga loh Ibu Christine, Ibu Eliana, dan Ibu Ratna Mardanus yang hafal ayat hafalan bulan lalu. Yuk kita lihat videonya. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman semua. Kondisi pandemi COVID saat ini membuat kita para Usinda harus berada di rumah saja dengan tetap melakukan kegiatan sederhana yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komisi Usinda akan melakukan kegiatan menanam. Kegiatan menanam tanaman ini banyak manfaatnya. Bisa untuk bumbu dapur, bisa juga untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini.